suaranya geserak ya Mira. Iya, kurang fit badannya. Iya, baik. Terima kasih Mira hari ini sudah mau memberikan waktunya untuk saya. Sebenarnya maksud saya berjumpa dengan Mira, saya mau minta tolong nih Mira. Nah, dalam program guru penggerak yang saya ikuti di modul 2.3 untuk aksi nyata, di sana kami diminta untuk supervisi rekan sejawat. Jadi saya memilih Mira dan kelas Mira untuk saya supervisi. Nah, jadi sebelum kita melakukan observasi kelas Mira, kita ngobrol-ngobrol dulu seputar sekolah Mira ya, seputar kelas Mira ya. Nah, hampir 3 bulan anak kelas 1 belajar dengan Mira. Kira-kira ada nggak kendala yang Mira temukan? Atau ada nggak hal-hal yang mau Mira tingkatkan di kelas Mira? Ada lah men. Yang pertama itu nanti pastinya gaya belajarnya. Karena kan pada saat ini anak kelas 1 itu kan masih ada juga nggak dari TK men, ada juga yang belum kenal huruf sama sekali dari kemarin. Jadi memang kebetulan yang belum kenal huruf itu memang kami pulang sekolah kami ambil untuk berapa orang atau 3 orang kan. Jadi mungkin ada peningkatannya. Tetapi nanti bagaimana dia menonton, sedangkan paling dia melihat gambar ya men, sedangkan huruf belum gitu. Tapi puji Tuhan hari ini anak-anak sudah kenal huruf semua dan sudah pandai, tinggal membaca yang panjang. Mungkin contohnya begini, melakukannya, menggunakannya. Jadi kalau ada kata NG itu pasti susah itu. Ya, iya. Jadi ada itu sekitar 7 atau 5 orang yang kami latih terus dari pulang sekolah, tapi syukur sampai sekarang ini sudah ada kemajuan. Jadi mungkin selanjutnya tuh nanti mungkin ada nanti kami buat nanti kayak bahan bacaan berupa gambar, apalagi anak kan kelas 1 itu namanya bentuk video ya, apalagi menarik, mungkin dari situ nanti bisa meningkat lagi ya. Jadi Mira ingin memenuhi kebutuhan belajar murid kita sesuai dengan gaya belajarnya ya. Jadi ada anak yang visual, audio, dan kinestetik. Jadi kira-kira Mira sudah mulai mengelompokkan anak-anak ini sesuai dengan gaya belajarnya ya? Sudah karena kebetulan kan sebulan kita harus kenal anak dulu semua. Berjalan 2 bulan baru kita tahu anak yang mana yang memang benar-benar mana dia ke anak visual, mana dia ke audio, mana dia ke kinestetik ya. Jadi sekarang udah bisa kami bedakan. Jadi mungkin ini nanti kami buat kelompok ya biar nanti kita tahu anak-anak itu yang mana. Dikelompokkan ya, anak audio di sini, anak visual di sini, kinestetik ya. Ya, jadi untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka, strategi apa yang sudah Mira persiapkan kira-kira? Strateginya mungkin nanti apa ya, gaya belajarnya kita tingkatkan lagi melalui media mungkin ya. Jadi Mira berencana membuat diferensiasi konten ya? Iya. Diferensiasi konten bahan pembelajarannya ya? Iya. Ada yang dikasih gambar? Ada nanti yang untuk bahan bacaan atau gambar itu nanti mungkin anak yang visual. Iya. Nanti kelompok yang mungkin berupa video, yang audio ya? Yang video ya. Iya. Tapi kalau nanti anak yang kinestetik itu nanti alat seragam ya. Karena memang anaknya aktif ya? Iya. Kita bedakan tempat duduknya. Iya. Jadi dari proses pembelajaran yang akan Mira lakukan ini, kira-kira tujuan pembelajaran yang dicapai itu apa ya Mira? Tujuan pembelajarannya itu ya supaya dapat meningkatkan daya baca anak dan terutamakan dengan melihat gambar, video, alat seragam. Dari situ nanti siswa dapat mengidentifikasi anggota keluarga besar yang mana menggunakan kebijakan benar-benar mana ayah, mana ibu, dan mana kakek, dan bisa nanti membedakan sampai sepupunya. Jadi dari situ juga nanti bisa dibedakannya dia mana paman, mana juga sepupunya, terus orang tua ayah dan orang tua nenek apa panggilannya. Jadi intinya memang dulu keluarga besarnya ini aja dulu dalam benaknya ini nanti kalau bisa baru nanti
praktekkan kembali, bisa dia melihat di sisi keluarga masing-masing. Dan satu lagi, kalau nanti ada tugasnya, ada nanti foto keluarga mereka kami buat kumpulkan. Di situ nanti memang benar-benar kalau memang masih ada neneknya dan orang tua bapaknya itu dari ibu itu nanti mungkin dari tugas-tugas anak yang supaya masih mengingat. Jadi kita udah sampai di tema 4 ya, Menira. Tema 4, temanya keluargaku ya. Dan dengan subtemanya Keluarga besar. keluarga besar itu ya. Keluarga intinya. Iya, baik. Jadi Menira nanti melihat waktu yang tepat untuk kita bisa observasi kelas. Nanti kita bicarakan kembali supaya saya bisa supervisi kelas sama Menira. Ya. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini proses pembelajaran kita bisa berjalan dengan lebih baik. Ya, Menira juga bisa meningkatkan kompetensi diri, anak-anak juga terpenuhi kebutuhan belajarnya. Ya. Jadi terima kasih buat waktu Menira hari ini. Sampai jumpa di observasi kelas. Terima kasih Menira. Belajar dari yang ku tahu, belajar bergerak bermakna. Nanti anak-anak MEM tahu cara menarik mana keluarga Udin, mana paman, mana keponakan, mana nenek, mana kakek. Nah, di sini kita lihat. Anak-anak MEM semua, kita perhatikan. Nah, di sini tadi kan disebutnya ada apa di sini, Nak? Kakek adalah good job. Kakek adalah ayah dari siapa? Ayah atau ibu kita. Nah, sekarang nenek. Nenek ini siapa? Siapa nenek? Ibu dari ayah atau ibu kita. Good job. Kalau paman, siapa paman, Nak? Siapa paman? Siapa paman? Siapa? Iya, saudara dari laki-laki ayah atau ibu kita. Sekarang bibi. Siapa bibi? Saudara dari ibu kita. Nah, itulah disebut keluarga besar. Sekarang bertanya dulu, keluarga besar itu terdiri dari siapa ya? Coba tulis satu orang. Keluarga besar itu terdiri dari siapa? Si Farel. Ayo Farel. Ayo. Siapa aja yang ada di keluarga besar Farel? Ayah, ya. Nenek, kakek, bibi, paman. Oke. Nah, sekarang Mem buat tugas kelompoknya. Nah, coba disambungkan mana kakek, mana nenek. Ini dia. Coba kita sama dengan baik. Letakkan di sini, Mas. Oke. Ini juga. Ayo coba ditarik. Mana kakek, mana nenek. Ayo kita sama. Ini lagi. Ayo. Tarik pakai pensil. Oke, ayo. Coba ditarik. Pakai pensil. Coba. Iya, mana? Mana ayahnya? Iya. Mana ditarik ya? Mana pamannya? Mana ayahnya? Ayo ditarik. Selesai? Selesai?
berdua. Walaupun sudah sore, tapi wajahnya tetap ya, wajah-wajah tetap semangat pagi. Baik, setelah melakukan tadi proses pembelajaran nih, jadi Ibu Juli mau melakukan wawancara ya, wawancara pasca observasi yang telah dilakukan kepada Ibu Ira. Jadi ini termasuk proses coaching ya. Silakan kepada Ibu Juli untuk melakukannya. Silakan. Selamat sore Mbak Mira. Sore, Nem. Masih semangat ya? Luar biasa lah, Pak. Iya. Jadi walaupun sore saya melihat wajah Bu Ira masih segar, terlihat glowing lagi ya. Ya. Jadi Mbak Ira, tujuan perjumpaan kita sore hari ini adalah untuk menganalisa proses kegiatan pembelajaran yang saya amati di kelas Mbak Ira tadi ya. Sesuai dengan percakapan praobservasi kemarin, Mbak Ira memilih area pengembangan itu untuk memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan gaya belajarnya. Dan Mbak Ira sudah mempersiapkan satu strategi, yaitu diferensiasi konten. Dan selama proses pembelajaran saya mengamati, Mbak Ira sudah menyiapkan konten pelajaran sesuai dengan gaya belajar anak, baik anak yang visual, audio maupun kinestetik. Dan saya melihat anak-anak terlihat gembira dan semangat ketika belajar. Nah, yang mau saya tanyakan kepada Mbak Ira, setelah melakukan pembelajaran tadi, Mbak Ira, bagaimana perasaan Mbak Ira? Setelah melakukan pembelajaran itu selesai, mungkin karena bentuk kelompok ya, Mem, jadi agak ribet karena begitu langsung ketahuan anak itu memang benar-benar yang mana aktif, super aktif, dan memang mana yang benar-benar pendiam. Jadi menurut saya setelah melakukan itu baru ketahuan anak itu bagaimana sebenarnya Gaya belajarnya ya. Jadi dari proses pembelajaran yang Mira lakukan, apakah tujuan pembelajaran yang kita tuliskan di lembar pra-observasi itu tercapai, Mira? Kalau dibilang tercapai ya, Mem, karena kan sesuai dengan gambar, video, sama Bacaannya juga, iya, sama teks juga tadi kan, karena kan itu kan temanya tentang keluargaku, jadi memang panjang. Karena apalagi kan dibilang keluarga besar, berarti sampai anak-anak itu juga ribut menanyakan aku ada punya paman, punya keponakan gitu. Jadi memang panjang ceritanya. Cuman waktunya kepepet itu aja sih. Ya, mungkin karena anak-anak ingin berpendapat ya, menyampaikan pendapatnya. Iya. Jadi tujuan pembelajarannya tercapai ya, Mira ya. Nah, menurut yang Mira lakukan tadi, ada nggak hal-hal yang pengen Mira perbaiki dari proses pembelajaran yang sudah Mira lakukan? Ada dan ada salah satunya tadi apa ya, mungkin videonya Ya. harus maunya bernyanyi, anak-anak suka bernyanyi juga. Ya. Jadi kan tadi cuma sekali aku bikin bernyanyi, kasih Ya, lagu ya. sepanjang masa. Oh. Jadi anak-anak nyanyi lagi gitu. Oh. Berarti kan memang ada kemajuan untuk melihat video itu terus gitu. Berarti anak-anak yang audio pengen ya, Iya, Mira audio. ada tambahan bobot lagi di pembelajarannya ya. Iya. Mungkin nanti untuk pembelajaran selanjutnya bisa Mira tambahkan ya, Iya. sebagai satu masukan untuk hari ini. Nah, kalau boleh saya tahu, Mira, ada nggak kira-kira area-area pengembangan lain yang Mira ingin kembangkan dalam proses pembelajaran Mira ke depan? Kalau kelas 1 ini bilang kalau mengembangkan pasti bisa apa ya, Bang? Karena kan banyak juga yang belum kami baca Ya. Jadi kan mungkin dari kita bilang kakek mana gambarnya, mungkin dari situ pun dia jadi menarik juga. Ya. Mungkin salah satunya apa ya, Alat peraga, peraga ya. sih lebih menarik lagi. Iya. Terus menghadirkan video-video ya supaya Nyata mereka, sih, ya, nyata. supaya mereka lebih tertarik ya. Ya, jadi kemampuan membuat media pembelajaran gitu ya, Mira ya. Nah, jadi menurut Mira, kalau misalnya nanti Mira menghadirkan media dan video, apakah memang anak-anak itu lebih tertarik? Iya sih, tadi sih sebenarnya lebih tertarik karena mereka kan, oh hari ini nonton gambar apa itu, Mem? Iya, iya. Karena kan huruf-hurufnya pun tadi kan kami bikin warna-warni, keluarga besar, warna-warni, dari situ aja mereka langsung menunjuk, dari warnanya aja dengan hurufnya lebih menarik. Jadi anak-anak terlihat lebih semangat ya. Ada lah lebih bedanya. Ya, daripada cara-cara konvensional ya, kita kasih baca buku halaman sekian ya, dengan Tulis gitu. kita membuat konten yang berbeda buat anak-anak kita ya. Baik, Mira. Nah, kedepannya Mira, kira-kira ketika Mira
di dalam kelas. Kira-kira dari pengamatan Menira, dari anak yang audio sama yang visual sama kinestetik ini, apakah mereka semuanya sudah aktif di dalam pembelajaran? Belum lah ya. Ada juga yang belum aktif ya. Karena kenapa? Mungkin kan dengan situasi kesehatannya juga dia mungkin belum kayak tadi kan banyak yang demam. Oh gitu. Ya, jadi ayo nak, lemas, batuk gitu. Terus yang mungkin yang kedua mungkin kurang apa ya, kurang semangat. Mungkin dari rumah atau memang karena situasi yang saya lihat tadi. Ya. Jadi memang karena faktor kesehatan ya, yang pengaruh oleh cuaca akhir ini ya, Menira ya. Tapi sebenarnya kalau dalam keadaan sehat fit, anak-anak itu memang suka ya, suka bernyanyi ya, dan suka dengan video pembelajaran gitu ya. Baik Menira, nah yang mau saya tanyakan terakhir buat Menira ini, gimana perasaan Menira? Saya supervisi seperti ini. Seperti ya senang sih sebenarnya, tambah wawasan, tambah juga pengalaman. Jadi lebih tahu bagaimana anak itu untuk mengembangkan cara apa yang bisa ini untuk berkembang gitu. Supaya anak-anak itu lebih tertarik dalam pembelajarannya, supaya anak-anak lebih mudah menerima gitu ya. Ya, jadi mungkin itu yang mau saya sampaikan kepada Menira. Terima kasih sudah memberikan waktunya bagi saya, mulai dari tahap praobservasi sampai kepada observasi, dan hari ini di sore hari ini kita memasuki tahap percakapan pasca observasi. Terima kasih buat semua informasi yang sudah Menira sampaikan. Mudah-mudahan nanti area-area pengembangan yang kita kembangkan bersama bisa kita lakukan dengan baik demi kepentingan dan kebutuhan anak-anak kita di dalam proses pembelajaran. Tetap semangat Menira. Oke, Menira, jadi dari proses wawancaranya tadi berarti Menjuli banyak memberikan masukan ya, dan tidak ada unsur paksaan ya, diancam Menjuli nggak ada ya. Oke, jadi dengan wawancara ini pasca observasi ini, jadi Menira lebih menemukan ya potensi Menira ya, apa sih yang menjadi kelebihan saya, ya kan? Jadi saya lihat Menira ini guru yang kreatif ya, sudah melakukan juga proses pemetaan terhadap siswa dalam proses pembelajaran diferensiasi ya. Sekarang dan juga itu Menira juga dapat meningkatkan kompetensi ya, kompetensi dalam penggunaan medianya tadi ya, kemudian alat-alat peraganya, sehingga nanti dalam proses pembelajarannya siswanya lebih aktif, lebih bahagia, dan pastinya tidak ada paksaan ya. Oke, terima kasih Menira atas kesediaannya melakukan observasi ini. Oke, terima kasih. Terima kasih. Semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya